Pemirsa, komika Kiki Saputri kembali mencuri perhatian publik lewat pengakuan terbarunya. Kiki mengaku sudah memiliki seorang putri yang saat ini sudah berusia 3 tahun. Banyak yang tidak tahu kabar tersebut, bahkan hingga dirinya menikah juga tidak terkuak rahasia Kiki selama ini. Ya, melalui akun Instagram pribadinya, Kiki mengunggah video bersama seorang anak perempuan yang diketahui bernama Aisyah. Dalam video, terlihat potret bahagia Kiki sambil menuliskan cerita tumbuh kembang putrinya. Diakuinya, Aisyah merupakan anak asuh yang telah dirawat selama ini. Kiki tampak keibuan dan begitu menyayangi Aisyah saat mengajak putrinya itu jalan-jalan. Seperti orang tua pada umumnya, Kiki berusaha melakukan apapun yang terbaik untuk Aisyah. Dalam postingannya, Kiki juga menuliskan, cantiknya Mimi, pinternya Mimi, bahagianya Mimi. Obati segala sakitnya Mimi, terus tumbuh jadi anak yang sehat dan bahagia ya nak, supaya kamu bisa terus kasih kebahagiaan buat banyak orang. Saat diwawancarai oleh awak media baru-baru ini, istri Muhammad Khairi itu akhirnya buka suara soal Aisyah. Kiki menegaskan bahwa Aisyah memanglah anaknya, namun bukan lahir dari rahimnya sendiri. Kiki pun jujur jika selama ini ia memang sengaja menyembunyikan Aisyah dari publik. Benarkah hal tersebut dilakukan Kiki lantaran takut dibully? Itu aku, maaf ya. Sayang, aku mau izin untuk yang part itu aku nggak bisa bahas karena kan kita nggak tahu ke depannya psikologisnya. Aku nggak pernah mau bilang dia sebagai, karena dia taunya aku ibunya. Memang Kiki tidak mengurai banyak cerita soal anak asuhnya tersebut, lantaran tetap ingin menjaga privasi sang anak. Belakangan, Kiki justru diketahui baru saja pulang dari honeymoon lagi bersama sang suami. Benarkah meski sudah punya anak, namun saat ini Kiki tetap gencar melakukan program momongan? Alhamdulillah pernikahan masih berjalan dengan lancar dan bahagia. Sampai saat ini masih menikmati semua prosesnya, semua perjalanannya. Jadi ya udah jadi rutinitas yang membahagiakan. Honeymoon mah pengen terus bang, tapi kan waktunya nih nyocokin waktu saya sama waktu dia ya. Terus saya dapat libur, dianya kerja, dianya libur, saya juga syuting kayak gini-gini kan. Ini weekend nih saya kerja nih, jadi dia nemenin saya kerja. Impian yang belum tercapai apa ya? Duh aku tuh jujur li, kayaknya gak punya impian yang gimana-gimana. Terakhir kali impian yang itu tuh nikah dan udah tercapai. Jadi setelah itu kayaknya udah ya tinggal jalanin aja gitu. Kabar bahagia tengah dirasakan pasangan selebriti Dimas Anggara dan Nadine Chandrawinata yang baru saja dikaruniai anak kedua. Nadine dan Dimas menyambut kelahiran anak kedua mereka yang diberi nama Nadi Jala Anggara. Kepada tim Gospot, Nadine dan Dimas mengurai kabar bahagia terkait proses persalinan anak kedua mereka. Kami mendapatkan karunia anak kedua baru lahir. Pertama Nadi Jiwa Anggara, anak kedua Nadi Jala Anggara. Panggilannya Jala, mau berjalan dengan baik. Dan Jala lahir di hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2023. Sebenarnya kalau awalnya kita ngeliat ini sama kakaknya sama banget mirip. Sama banget kayak kakaknya. Cuman kalau saya berdoanya kayak lebih dari ibunya gitu. Kalau Jiwa aku request sama Tuhan matanya mirip dia, bulat gitu. Nah, aku sebenarnya yang kedua Jala juga pengennya bulat. Pengennya matanya kayak Nadine. Jadi kita agak crossing tuh, jadi ya udah terserah deh nih miripnya siapa nih, tapi harapan saya mirip ibunya. Kelahiran baby Jala sendiri bertepatan dengan hari lahir Pancasila yang memang sudah direncanakan Dimas dan Nadine. Hal tersebut lantaran keduanya mengakui bangga menjadi orang Indonesia. Kebetulan pada saat kami periksa di minggu lalu, si baby udah berada di pintu 2, jadi pas USG kepalanya udah gak kelihatan. Jadi akhirnya ya kami putuskan ya untuk di tanggal 1 ya. Itu dan kebetulan bertepatan dengan hari kesaktian Pancasila. Kita Pancasila ya. Warna-warni ya, adiknya
mau Itulah ya. Pancasila dia. Memang kita juga suka gitu tentang yang namanya perbedaan itu menjadi pemersatu segalanya, dan kebetulan Jala lahir di hari kesaktian Pancasila, jadi memang momen ini kita coba abadikan dan pas tanggal 2-nya hari batik. Hari Batik. Sementara itu untuk proses persalinan, Nadine akui tidak ada kendala, semua berjalan begitu cepat dan nyaman. Perbedaannya yang paling signifikan yaitu tempat kelahiran antara Jiwa dengan Jala. Kasih ya. Semua berjalan dengan smooth, dengan baik. Perbedaan yang paling signifikan adalah tempat lahirnya sih. Kalau Jiwa di Bali, kalau Jala di Jakarta. Waktu Jiwa dia memang anak pertama, ya kita pasti persiapannya masih semuanya serba meraba ya. Kayak pindahan rumah ya. Iya. Terus juga kalau waktu Jiwa itu karena dia keliling khusus kan. Nah kalau yang sekarang Jala dia maunya lebih cepat aja, karena tiba-tiba loh kok udah nggak kelihatan pas di USG kepalanya udah di bawah, jadi ya memang lebih cepat. Tapi semuanya sih berjalan dengan sesuai harapan kami, jadi nggak ada yang gimana-gimana. Alhamdulillah semua sehat, lengkap. Yang pastinya itu ibunya juga recovery cepat. Itu yang paling penting sih buat saya. Lantas adakah rasa cemburu yang dirasakan Jiwa, anak pertama mereka, mengingat usia kedua anak Dimas dan Nadine berjarak tidak terlalu jauh? Bagaimana Nadine dan Dimas mengatasi hal tersebut? Kemarin kita sempat share video sih pada saat Jiwa pertama kali ketemu. Pas bukan hanya pas saat bertemu aja, pas saat menunggu di ruangan, di luar ruangan operasi juga dia antusias banget. Kita juga udah memberikan penjelasan, memberikan info kalau Jiwa nih bentar lagi jadi kakak loh, ada adik itu yang lebih kecil, badannya masih lembek, nggak bisa dipukul, nggak bisa ditarik-tarik, dan terlihat pada saat bertemu dia bener-bener ya antusias, kemudian ramah, nggak dibenyak-benyak, penasaran pasti, tapi menjaga gitu loh, menjaga adiknya gitu, protektif ya. Iya, ada orang yang dekat adiknya sama dia nggak boleh. Berapa hari ini, 2 hari ini dia bangun tidur langsung yang disebut itu nama adiknya. Iri-irian pasti ada lah gitu, wajar, itu natural, alami sekali. Tapi kalau kita coba kasih tahu bahwa ini adiknya masih butuh digendong, ya harusnya pelan-pelan bisa. Ya, mengingat kedua anak Nadine dan Dimas masih bayi dan balita, Nadine dan Dimas gercep bagi tugas untuk jaga anak. Keduanya juga mengurangi kegiatan di dunia hiburan. Nadine dan Dimas memilih untuk sebisa mungkin mengurus sendiri kebutuhan anak-anaknya. Ini udah karena anak kedua, mungkin aku pun juga jauh lebih tenang. Terus IMD-nya juga jauh lebih lancar karena udah melewati proses yang pertama kan. Jalanin aja sih, nggak tahu belum ada patternnya kan ya. Jadi ya kita saling mengerti aja, paling sih kayak mungkin ya kita karena kita belum ada pengalaman juga ya untuk handle Dua. proses yang sekarang nih, jadi kita jalanin aja sih bagian tugasnya. Mungkin sejauh ini komunikasi aja, kalau memang dia lagi udah megangnya baik berarti saya harus ini kakaknya gitu. Mungkin kayak sebelumnya juga setelah menyusui nanti saya yang tepok-tepok. Nah pada saat saya tepok-tepok mungkin kakaknya bisa main sama ibunya, ya paling kan gitu-gitu aja sih sejauh ini. Semua orang tua pasti punya ketakutan ya saat menghadapi sesuatu yang baru gitu, kehidupan yang baru. Namanya juga proses kehidupan, pembelajaran setiap hari ya. Tapi yang ketakutan itu kita bisa kurangi kalau kita menghadapinya dan mencoba banyak bertanya, tidak menutup diri, coba mengurangi ketakutan dengan tidak memikirkan yang aneh-aneh dan coba cari solusinya sih gitu. Lantas apa harapan Nadine dan Dimas untuk anak-anaknya kelak? Ya harapannya mereka pastinya bertumbuh kembang dengan baik, sehat, dan harus banget itu mengeksplor seluas mungkin Ya, karena betul. dunia ini sangat luas. Eksplor aja terus, dan kita hanya bisa menjaga dan menjaganya aja sampai kapanpun, tapi kita nggak bisa membatasi seberapa luas mereka akan mengeksplor itu.
Sementara itu di tempat terpisah, Jessica Mila juga tengah menikmati masa kehamilan pertamanya yang saat ini telah memasuki usia ke-4 bulan kandungan. Meski hamil 4 bulan, namun wanita yang karib disapa Mila tersebut tetap eksis berkarir. Mila tampak ceria dan excited saat menghadiri salah satu acara di Bilangan, Jakarta. Kayak gimana ya, namanya kan pekerjaan juga dan memang cara kondisi badan aku juga udah bisa untuk dibawa bekerja gitu, jadinya ya nggak masalah. Ya, meski begitu, namun Mila tak menampik kehamilannya tersebut kadang masih sering merasa mual-mual dan pusing. Lantas apakah Mila juga mengalami fase ngidam di kehamilan pertamanya? Nggak ada, belum ada. Belum ada ngidam. Ya kayaknya itu kayak sesuatu yang wajar ya dialamin sama hampir semua orang yang sedang hamil gitu. Jadi ya diterima aja gitu. Jadi paling lebih banyak istirahat, muntah-muntah, pusing, sakit kepala gitu. Mungkin baru sampai berapa minggu ya? 15 minggu ya masih. Aku sih sebenarnya aku nggak tahu parah atau enggak gitu, tapi aku dengar banyak yang lebih parah dari aku, tapi ada juga yang jauh lebih ringan gitu, kayak nggak muntah sama sekali juga ada. Yang menarik dan sempat jadi sorotan di kehamilan Mila adalah perhatian dari sang suami Yakub Hasibuan yang bikin baper netizen. Sempat beredar video Yakub yang tengah mengelus perut Mila dengan mesra. Video suami Mila itu pun tersebar di media sosial dan bikin warganet banyak berkomentar. Lantas apa tanggapan Mila terkait hal tersebut? Sebenarnya memang aslinya seperti itu biasanya kalau lagi sama aku, jadi ya mungkin bukan lebih manja ya, lebih perhatian aja sih. Ya, diakui Mila bukan hanya suami saja, namun keluarga besarnya dan juga keluarga besar Yakub memang sangat menantikan kelahiran anak pertama Mila dan Yakub. Mila pun otomatis saat ini sangat menjaga kehamilan. Tak hanya itu, Mila mengurai dirinya juga kerap rajin membaca buku untuk referensi di kehamilan pertamanya. Banyak baca buku aja sih, karena kan ini baru kehamilan pertama, jadi masih harus banyak cari informasi yang benar gitu. Pastinya semuanya excited sih, dan semuanya senang dan bersyukur banget sama Tuhan karena baru bisa dibilang kan baru ya usia pernikahannya, tapi puji Tuhan langsung dikaruniai anak. Semoga sehat-sehat, doain ya semuanya, semoga sehat-sehat. Lantas benarkah agar tidak terlalu capek dan sibuk, Mila tegas menolak beberapa tawaran film dan memilih fokus pada kehamilan? Iya, pastinya mengurangi pekerjaan yang terlalu capek kayak untuk syuting film kan pasti sekarang nggak bisa gitu. Jadi ya pekerjaan yang dilakukan sekarang kayak datang ke event, bikin konten sosial media, syuting iklan masih bisa karena kan biasanya nggak memakan waktu yang terlalu lama.